awalnya kenapa ini semua bisa terjadi. Dan ini benar-benar real dari kisah nyata. Suaminya nenekku itu meninggal, tapi meninggalnya itu nggak wajar. Saya masih ada rekaman kejadiannya ya Pak, masih ada di HP rekaman kejadian yang kakaknya bapak itu diserang di mobil yang saya bawa, saya setirin sendiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bala cerita di luar nalar. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Balik lagi sama gue RJ Mutakin di Dismiss, diskusi mistis. Bentar. Gua kurang horor pembukaannya. Kurang horor ya? Ya ntar ketawa semua penonton. Mode horor aktif. Anjir kayak kenal ini. Udah deh. Biasa aja kali ya, ngobrol biasa ya. Siap. Ya, hari ini gue kedatangan salah satu temen baik dan nggak baik-baik banget sih. Belum baik kan kita? Belum baik kan. Ya. Jadi silahkan kenalan aja sendiri. Oke, di sini gue perkenalin nama gue Ibang Prabowo. Ya, di sini gue diundang kebetulan sama hostnya nih yang paling ganteng untuk ceritain. Nyeritain cerita yang emang pernah gue alamin di sini dari kecil sampai sekarang lah, nanti gue buka gitu. Sosok apa yang pernah Mas Ibang sedikit mungkin? Gue nggak langsung ke poinnya, tapi awalnya kenapa ini semua bisa terjadi. Dan ini bener-bener real dari kisah nyata keluarga gitu ya, dari kisah nyata keluarga sampai emang sekarang. Oke, stop. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @ceritadiluarnalar dan TikTok juga ada kita di @ceritadiluarnalar. Silahkan lanjut ke cerita Mas Ibang. Oke, jadi dulu tuh pas emang masih usia sekitar 6-7 tahun, jadi masih ingat lah ya, masih ingat itu kejadiannya berawal dari beras satu mangkok. Beras satu mangkok, dan yang emang itu tuh beras pinjaman gitu ya. Jadi ada di keluarga itu nenek sama adeknya. Si adeknya itu minjem beras satu mangkok itu, ya kasarnya buat makan lah. Tapi setelah itu mungkin ada salah satu kata yang emang dibilang nyakitin sih enggak, apa mungkin menyinggung ya. Dari situ tuh ya ini cerita keluarga yang emang dulu harus diangkat biar nggak kejadian lagi ya. Emang percaya nggak percaya, yang namanya ini harus dipercaya gitu kan ya. Ceritanya itu minjem beras dan ada kata-kata yang emang menyinggung, jadi si adenya itu nggak terima. Nah dari situ kejadiannya berlanjut, tapi agak merinding juga Pak, mohon maaf ini. Apa? Duh, dingin kayaknya. Panas Pak. Jadi ceritanya itu berlanjut, si adenya nggak terima, mainlah yang namanya ilmu-ilmu begitulah ya. Ilmu hitam gitu ya. Kebetulan keluarga yang dari bapak itu dulu di pelosok, ada salah satu desa di kota besar gitu ya. Cuma agak pedalaman banget gitu, dan mungkin baru masuk lampu apa listrik itu tahun 2010-an lah gitu ya. Jadi Berarti Indomaret belum ada ya dulu? Jangankan Indomaret, masih pakai ginilah, lilin-lilin gini gitu ya. Nah di situ tuh sampai ada kejadian si kakek
yang suaminya nenekku itu meninggal. Ya mungkin itu emang karena takdir atau apa, tapi meninggalnya itu nggak wajar. Nggak wajar? Nggak wajarnya jadi emang keluar sesuatu barang yang emang keluar dari perut dan sampai apa ya, keluar dari mulut gitu ya. Keluar. Barangnya apa itu? Itu kayak paku yang emang udah karatan gitu, terus kayak ini peniti-peniti yang udah karatan gitu, jadi sejenis gitu barang-barang gitu. Dan akhirnya si kakek itu meninggal, dan serangan itu berlanjut ke sampai ke orang tua saya sendiri, ya terutama bapak lah gitu. Dan bapak itu sempat meninggal sampai 7 menit tuh. Kayak mati suri gitu? Mati suri, dan saya benar-benar menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Keluarga pun emang udah nangis gitu, karena udah nganggap bahwa itu udah meninggal. Cuma berhubung ada mungkin bisa dibilang kayak guru lah gitu ya, guru bapak itu datang dan tiba-tiba ya kembali lagi si napas itu ada lagi gitu. Dan alhamdulillah perutnya itu pun kempes gitu, jadi kayak orang bunting gitu. Tapi buntingnya itu bunting kayak 3 bulan 4 bulan gitu, jadi belum gede banget gitu. Nah dari situ ya kebetulan juga si kakek pun dimakamkan di depan rumah persis. Jadi ada bukan makam keluarga, jadi emang yang meninggalnya itu di sana itu dimakamkan di depan rumah gitu. Makam keluarga, bukan makam umum ya? Bukan makam keluarga juga sebenarnya mah. Jadi kayak ada kepercayaan yang emang di sana itu penganutnya begitu. Tapi ya gimana ya, negatif semua gitu. Dan saat meninggal itu kepercayaannya dimakamin di depan rumah. Ya seenggaknya mereka percaya bahwa nanti kalau dibilang arwahnya itu menjaga gitu keluarganya biar nggak kena juga gitu. Iya. Nah dari situ itu sering banget timbul kejadian-kejadian aneh sampai kan dulu saya juga ngaji gitu ya, karena emang belum ada lampu atau segala macamnya, listrik segala macam gitu. Kita masih bawa obor atau patromak, patromak yang pakai minyak tanah, yang dipompa itu pompa, nah ya gitu. Nah dulu tuh pernah pulang ngaji itu sekitar jam 11 malam sendiri. Jadi teror itu masih berlanjut ya. Si teror itu masih berlanjut karena emang balas dendam orang sana itu nggak bakalan berhenti gitu. Terus aja gitu? Terus aja. Yang saya tahu, kalau orang udah menganut ilmu-ilmu begitu tuh dia nggak bakalan bisa berhenti. Kalau berhenti keluarganya sendiri yang jadi korban gitu. Jadi terpaksa mau nggak mau korbannya keluarga orang lain gitu kan. Nah karena berhubung itu di situ, jadi berlanjut ke keluarga, ke cucu-cucunya gitu. Nah di situ saya pribadi sering banget ditemuin hal-hal aneh gitu, sampai kayak tidur ada yang nemenin dari mulai hewan-hewan segala macam. Sedangkan tapi hewan bener itu hewan bener, tapi nggak mau ngegigit. Karena apa? Karena mungkin saya masih usia dini gitu ya, belum ada kasarnya dosa yang emang fatal ke dia, mungkinnya masih dilindungi gitu. Nah tadi berlanjut pas habis pulang dari ngaji itu kan, kalau namanya di kampung pohon masih gede-gede ya Pak ya, masih benar-benar rindang banget gitu, rimbun. Nah jadi pas pulang itu tiba-tiba saya nemuin ayam putih yang jatuh ke bawah dari pohon beringin itu yang gede banget. Nah jadi emang pohon-pohon tua gitu. Pas jatuhnya itu berubah gitu Pak, itu real bener, saya nyaksiin bener, ngelihat bener dengan mata kepala sendiri, itu berubah Pak, sampai saya nangis lari-lari. Ayam jatuh berubah? Berubah, jadi ayamnya itu ayam putih, ayam putih betina. Nah dia jatuh, pas jatuhnya itu berubah. Jadi? Ya jadi sejenis, kalau mungkin dibilang setan kan nggak mungkin ya Pak, mungkin jin yang menyerupai manusia gitu, tapi itu wanita berbaju putih gitu. Kalau dibilang muka jelas nggak jelas sih, karena emang samar-samar gitu, saking takutnya kita lari, nggak terlalu jelas banget gitu. Tapi itu benar-benar kelihatan depan banget gitu Pak. Dan saya emang benar-benar ditolongnya itu gara-gara ada motor lewat. Motor zaman dulu itu masih motor-motor ebrek-ebrek tua gitu gitu Pak. Nah itu masih nolong, jadi bisa lolos dari itu. Yang nggak tahu kalau nggak ketolong
kalau nggak ada motor itu mungkin saya juga udah nyemplung kemana atau kemana gitu saking takutnya. Nah dari kejadian itu akhirnya keluarga memutuskan pindah rumah ke Jawa Tengah dari Jawa Barat ya Pak. Rumah dulu itu Jawa Barat, ada salah satu kota besar gitu, tapi di pelosoknya. Nanti dari situ saya pindah ke Jawa Tengah. Dulu pas kecil saya buduk tahu Pak? Iya tahu. Penuh seluruh badan, sampai mandi apa aja, makan obat apa aja yang orang percaya itu dari hewan, daging hewan segala macam, itu nggak sembuh. Emang kayak kita itu dibikin. Nah dan akhirnya pindah ke Jawa Tengah. Alhamdulillahnya sembuh benar-benar sembuh. Dari ibu pun takut kejadiannya itu nimpa anak-anaknya gitu. Kayak adik saya sendiri ya Pak, orangnya masih ada lah gitu, masih bisa ditanyain kebenarannya. Dari situ juga Ade pernah sering ngalamin yang namanya jadi kayak penyakit tumor gitu atau apa gitu sejenisnya yang benjol-benjol gitu, dan emang nggak wajar gitu Pak, yang bisa nyebabin kayak meledak atau apa gitu, yang saking gedenya mungkin lah gitu. Kalau bisul mah ditusuk keluar nanah gitu. Iya. Nah ya gitu, tapi itu bukan bisul karena emang dari dokter pun nggak nemuin itu penyakit apa gitu. Sempat diperiksa ke dokter dan Sempet, nggak ada sama sekali penyakitnya. Jadi emang benar-benar berlanjut. Nah dari situ kita pindah, alhamdulillah sembuh semua. Dari bapak pun tenang dan berangkat semua ke Saudi semua dua-duanya. Saya dititipin ke nenek sama ke kakak ibu. Tapi di situ belum kelar Pak. Dan kemarin untuk bulan sekarang apa ya? Desember berarti September kemarin ya. Tahun ini berarti ya? Tahun ini. Kejadian lagi Pak. Ya ini mah mau keluarga saya nyaksin atau apa enggaknya. Karena saya emang gak berani ke sana untuk ngomong langsung. Mungkin kalau ngelihat nggak masalah lah, mau marah atau apa emang nyatanya gitu ya Pak. Bukan mau ngejelekin keluarga dari sana atau gimana, tapi emang ini kenyataannya dan emang benar-benar konflik sampai sekarang gitu Pak. Nah kemarin itu sempat ada kejadian si nenek, yang akhirnya si nenek itu meninggal. Dan ternyata yang bikin itu adalah anaknya sendiri. Anaknya nenek, berarti adik bapak saya gitu. Paman om berarti ya? Paman ya bahasanya ya, paman gitu. Nah dari situ pun saya sempat pulang ke sana, tapi emang dicegat. Baru nyampe ke rumah kakaknya bapak, akhirnya saya dicegat nggak boleh sampai ke sana karena emang di sana kejadiannya udah lebih fatal gitu. Kalau dibilang takdir ya takdir orang meninggal gitu, tapi caranya untuk meninggal itu kan ya tidak bisa diterima gitu ya. Tidak bisa diterima, dari mulai suaminya nenek atau kakek saya sendiri, dari kakaknya bapak sampai meninggal gitu kan kena. Nah itu tuh dibuat dari dua orang, yang salah satunya adiknya nenek sama anaknya nenek sendiri gitu. Gara-garanya cuma warisan. Yang nggak lucu itu gara-gara warisan yang emang udah saudara-saudaranya itu ikhlasin gitu. Sebenarnya udah nggak ada yang menuntut, nggak ada masalah, nggak ada masalah sekali. Sampai di situ emang keluarga yang di sini sekarang nggak banyak diganggu. Cuma yang mungkin adalah beberapa kali untuk kayak diinfoin lewat tidur atau lewat mimpi, perasaan gitu ya, bakalan ada kejadian-kejadian yang aneh. Bukan mau rasis atau apa ya, mungkin di sana agamanya lebih kuat ya Pak, karena emang keluaran pondok semua. Tapi yang disayangkan itu dari situ ada sifat yang emang menyalahgunakan ilmu sampai ke yang negatifnya gitu Pak. Ya kalau emang masih di jalur agama yang kita anut itu baiklah ya Pak, tapi ini keluar jalur gitu karena emang dia kepercayaan musyrik berarti ya? Ya dia percaya bukan ke Tuhannya gitu ya Pak. Nah kemarin kejadian itu dari anaknya nenek atau adiknya bapak gitu. Gara-gara itu tuh saya masih ada rekaman kejadiannya ya Pak, masih ada di HP rekaman kejadian yang kakaknya bapak itu diserang di mobil yang saya bawa, saya setirin sendiri Pak. Maksudnya diserang emang bener-bener dia langsung nangis kayak orang kesurupan gitu Pak. Wa auhayna ila Musa bi'asal bahro pang palaku pakana kudu pirikin kau tau di arim. Wajah rabbuka wal malaku sofang sofa, wajah rabbuka wal malaku sofang sofa, wajah rabbuka.
Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba nangis nggak kuat sampai dia untuk duduk aja nggak bisa Pak. Saya bawa mobil, bapak saya di depan sebelah kiri, di belakang itu kakaknya bapak 2, adiknya 1. Jadi keluarganya bapak itu emang kebanyakan cewek gitu. Nah di situ bener-bener gimana sih ya Pak, yang pertama kena itu kan kakaknya yang anak pertama lah, anak pertama itu yang kena, itu meninggal juga nggak wajar. Ya bisa dibilang kena juga gitu dari adanya. Nah gara-gara itu sampai ke bawah-bawah ke yang saudara ceweknya juga. Nah si saudara cewek itu kenanya jadi kayak gini Pak, apa sih namanya, ini si badan itu kayak ada yang neken gitu, tapi emang nggak ada penyakit apa-apa gitu Pak ya, atau kasarnya bisa dibilang asam urat lah atau apalah gitu ya. Tapi enggak, itu waktu diperiksa pun emang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Emang logikanya itu bukan logika manusia atau logika kasarnya yang bisa dilihat pakai alat medis gitu Pak, karena emang nggak kelihatan. Nah, saya di situ nyaksiin sendiri saat kebetulan bapak itu emang bergerak di bidang yang emang bisa ngobatin atau bisa tahu kayak gitu, karena emang mungkin dari kejadian dulu dia pengen belajar buat gitu ya Pak. Nah dari situ emang bapak bacain beberapa ayat yang emang bisa ngilangin itu, tapi di situ bener-bener nangis Pak. Si pas dibacain ayat-ayat itu si adenya bapak itu nangis, bener-bener nangis sampai kasarnya saya suruh berhenti dulu Pak. Kebetulan itu kemarin itu di daerah Cidaun, persis di pinggir pantai di Jayanti. Oh Cianjur ya? Cianjur. Nah ya karena emang dulu dari Cianjur pelosoknya itu. Nah di situ bener-bener saya ngelihat sendiri, nangis keluar kayak air mata itu nggak jernih Pak. Kalau dibilang itu warnanya itu gelap, tapi nggak gelap pekat, maksudnya si kayak air kotor gimana sih? Air keruh lah ya. Kayak air keruh gitu. Emang kayak air keruh persis gitu. Bener-bener nangis itu sampai kelojotan nggak jelas gitu. Nah sampai dibacain beberapa ayat itu masih bisa reda Pak. Tapi nyampe ke rumah tujuan atau ke rumah uak saya gitu, kakaknya bapak yang di Cidaun persis, itu mau dibawa ke kiai, akhirnya di situ mulai lagi tuh sampai kepegang sama si kiai itu Pak. Nah kayak saya kan keluarganya gitu nggak terima lah ya Pak. Saya di situ niatin, tapi saya kan nggak punya apa-apa, saya niatin pengen ketemu si orang itu, dulu baik banget, dan yang nganterin saya pindahan dari Cianjur ke Jawa Tengah itu dia Pak, adiknya bapak yang sekarang yang nangis tadi. Bukan, yang sekarang emang kelakuannya udah saya bilang kayak setan gitu. Oh yang ada yang di awal itu ya? Yang emang udah aneh lah, udah nggak jelas gitu. Dari raut muka pun kelihatan Pak yang begitu tuh. Dari raut mukanya gelap, gesturnya juga. Gesturnya iya, mukanya udah kayak kulit itu turun gitu. Jadi pemarah orangnya sekarang tuh gitu. Sampai saya pun dilarang untuk ketemu langsung tatap muka gitu sama keluarga itu, karena emang dia pun nantang gitu, siapapun keluarga atau siapapun di luar keluarga yang mau ikut campur bakal dihabisin. Itu ada Pak kata-katanya lewat WhatsApp Pak. Oh ada itu ancaman itu masih ada di keluarga saya, yang emang itu buat warning nantinya gitu buat kita gitu. Tapi buat pihak keluarga sih kita nggak nuntut banyak untuk kasarnya yang dipermasalahkan warisan, ya monggo lah gitu, silahkan lah ya, daripada jatuh korban lagi. Tapi yang paling kita takutin itu kan ada adiknya bapak yang paling bontot dan masih ngikut sama dia gitu Pak, ngikut sama dia, yang kasarnya nggak bisa lepas dan emang selalu dimarah, dipukul Pak. Itu mukul orang pakai kayu Pak, bener-bener kasarnya dia bisa nyiksa orang, bisa ngelakuin hal-hal aneh di luar nalar kita gitu. Jadi kelakuannya kalau dibilang kayak setan Pak gitu. Dan apesnya lagi si adiknya bapak itu entah tahu gimana ceritanya, jadi adiknya bapak itu punya anak 2 Pak. Punya anak 2 dan istrinya itu berangkat ke Saudi juga. 6 bulan terakhir itu dia masih ada kabar ya Pak. 6 bulan selanjutnya sampai sekarang hilang kabar dan orangnya nggak pernah balik sama sekali. Istrinya itu setelah ada ancaman juga gitu, sampai sekarang itu nggak pernah balik Pak. Udah hampir berapa tahun itu dari dulu
nggak pulang-pulang si istrinya itu, nggak ada kabar sama sekali, nggak ada telepon sama sekali ataupun surat sama sekali, nggak ada Pak. Jadi takutnya nyerang ke adiknya itu yang nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Kalau yang lain mungkin udah mencar-mencar Pak gitu. Jadi gitu masalahnya. Dan yang saya harapin sih, maksudnya kita wajib lah, nggak wajib sih, kita haruslah mempercayai ya yang namanya begitu, tapi jangan sampai menganut gitu ya Pak ya. Betul. Karena emangnya itu nyata gitu, ada gitu, cuma kita nggak bisa ngelihat aja gitu. Nah itu yang saya takutin tuh sekarang, ke keluarga kita yang emang jauh-jauh itu sampai kena lagi. Karena kemarin pun kan sampai kejadian yang saya lihat sendiri sampai begitu gitu Pak. Tapi sempat nyoba diobatin gitu? Kalau diobatin Pak, tetap kalau yang ikhtiar kita selalu ada gitu. Cuma kan namanya serangan itu kalau nggak dihabisin itu orangnya bakalan ada. Harus tetap sampai meninggal gitu ya? Iya, ya kalau dibilang mau meninggalnya juga susah mungkin ya Pak kalau orang-orang begitu tuh. Makanya ngeri sedep Pak. Soalnya itu kan nyerangnya langsung ke fisik kita gitu. Ya, mungkin itu cerita dari Mas Ibang, karena yang gua ambil tuh jadi memang masalah warisan ini memang sangat pelik ya, rawan banget. Ya, bener. Kalau nggak main seperti itu ya pasti ya kontak fisik gitu. Kontak fisik, bener. Saran mungkin pesan buat teman-teman, itu udah jatuhnya musyrik dan di agama kita juga dilarang, tidak diperbolehkan. Ya jauhi hal-hal seperti itu karena memang tidak baik juga untuk kita sendiri dan untuk orang yang kita kirim juga. Gitu. Mungkin dari Mas Ibang ada mungkin ini sebagai himbauan lah gitu ya. Berapapun materi yang dipermasalahkan, tapi cara mendapatkannya dengan hal negatif, maka hasilnya nggak bakalan pernah menemuin kebaikan yang positif di dalam materi itu. Jadi buat teman-teman, jangan sampai kita diperbudak materi, tapi coba kita yang mengatur materi. Terima kasih buat Mas Ibang sudah menyempatkan waktunya di CDN. Siap. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis, punya rekomendasi tempat-tempat horor yang bisa kita datangin, boleh langsung DM Instagram kita di @cerita-di-luar-nalar. Dan terima kasih buat RR Studio yang sudah ngasih waktu dan tempatnya, Bang Roul. Terima kasih banyak. Itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.